Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Fauzia Zahrawati yang akan menemani adik-adik dalam mempelajari berbagai hal terkait desain pembelajaran IPS. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya sehingga kita dapat bertemu kembali pada kelas virtual ini. Tak lupa pula, mari kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Sang Revolusioner Sejati, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita semua dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Oke adik-adik, Mas ingat, pekan lalu kita sudah mempelajari materi apa? Ya, pekan lalu kita sudah mempelajari terkait pembelajaran IPS dalam konteks kurikulum 2013. Pada sesi keempat, mata kuliah desain pembelajaran IPS ini, kita akan mempelajari berbagai hal terkait komponen-komponen dalam pembelajaran. Oke, langsung saja. Dalam sebuah pembelajaran, setidaknya itu terdapat beberapa komponen, yakni ada guru sebagai pendidiknya, ada peserta didik, atau yang biasa kita sebut siswa ataukah murid, ada bahan ajar, sumber belajar, dan media pembelajaran. Nah, berbicara terkait guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, seiring dengan perkembangan zaman, di mana pada saat ini dikenal dengan zaman perkembangan teknologi, itu terjadi pergeseran paradigma. Nah, pada abad ke-21, adapun paradigma pembelajaran, bisa adik-adik lihat pada gambar ini, bahwasanya pada paradigma pembelajaran abad 21 itu, di mana informasi tersedia di mana saja dan kapan saja. Jadi, pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Jadi, adik-adik sekalian, sebagai calon guru, harus memiliki kompetensi dalam mendorong para peserta didiknya untuk learning by doing, atau belajar sambil melakukan, mencari dan membangun serta mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Sehingga pembelajaran konvensional yang seperti ceramah, yang ibaratnya disuapi oleh gurunya itu sudah kita tinggalkan. Ibaratnya dalam proses pembelajaran di abad 21 ini, para peserta didik itu sudah mampu untuk memperoleh pengetahuannya sendiri. Jadi, di sini guru berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, terkait dengan komputasi atau lebih cepat memakai mesin. Maksudnya, pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Jadi, di dalam pembelajaran abad 21, peserta didik itu dilatih untuk peka terhadap lingkungan sekitar, mengidentifikasi berbagai problematika yang berada di lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi, bukan hanya sekedar mencari solusi, tapi menjadi peka dalam melihat problematika yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga yaitu otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin. Di sini pembelajaran itu diarahkan untuk melatih berpikir prosedural dan metakognitif, bukan melaksanakan kegiatan mekanistis. Jadi adik-adik sebagai calon guru itu harus memiliki kemampuan dalam mengarahkan proses pembelajarannya untuk melatih peserta didik dalam berpikir prosedural berdasarkan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat itu adalah komunikasi, dari mana saja dan kemana saja. Pembelajaran itu menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik atau calon guru adik-adik, itu harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam membangun lingkungan yang interaktif.
bagi para peserta didiknya. Jadi harus mampu memfasilitasi para peserta didiknya untuk bisa berkomunikasi, baik itu sesama peserta didik maupun antara pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya adalah pengetahuan dibentuk melalui data-data informasi. Jadi, pembelajaran itu berbasis aktivitas melalui pengamatan dan pengolahan hasilnya. Seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya, learning by doing. Jadi, sekarang belajar itu bukan hanya sekedar mengingat berbagai pengetahuan atau menghafal, tetapi lebih kepada praktisnya. Jadi belajar itu berbasis aktivitas. Selanjutnya yang terakhir adalah diseminasi, nilai informasi dan sebarannya. Pembelajaran itu menekankan kemampuan penyajian, tulis dan lisan, dan penyebarannya. Oleh karena itu, seperti yang kita lakukan saat ini dalam pembelajaran desain pembelajaran IPS, itu adalah salah satu bentuk diseminasi, di mana adik-adik diberi tugas untuk membuat video pembelajaran. Itu adalah salah satu bentuk upaya untuk melatih adik-adik memiliki kemampuan dalam menyajikan pengetahuan-pengetahuan, baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Oke adik-adik, setidaknya sudah ada gambaran ya terkait bagaimana paradigma pembelajaran kita di abad 21 ini. Selanjutnya, setelah dibahas tadi terkait dengan guru, bahwasanya di abad 21 ini guru memiliki peran penting. Peran penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Ada orang yang mengatakan bahwasanya guru itu adalah ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. Itu dikarenakan karena guru proses pembelajaran yang dimana guru itu dapat menjadi fasilitator yang baik bagi para peserta didiknya itu akan mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adik-adik, selain guru, yang menjadi komponen selanjutnya yang sudah Ibu sampaikan itu adalah peserta didik. Nah, peserta didik ini yang biasa kita sebut siswa atau murid, itu sebenarnya memiliki hakikat. Jadi sebagai calon guru ini adik-adik harus mengetahui hakikat peserta didik itu seperti apa. Jadi secara hakiki, peserta didik itu sebenarnya merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensial, dasar kognitif ataupun intelektual, afektif, dan psikomotorik. Jadi adik-adik harus sadar sebagai calon guru ini bahwa peserta didik itu pada dasarnya, pada hakikatnya itu mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama. Dalam sebuah proses belajar itu, guru harus mampu menjadi sosok yang bijak dalam menghadapi para peserta didiknya. Misalnya, pada pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini, mungkin ada beberapa dari peserta didik tidak memiliki kendala yang sangat krusial dalam mengikuti proses pembelajaran. Misalnya diberikan tugas membuat video YouTube pembelajaran, itu menurut beberapa peserta didik atau murid itu adalah hal yang mudah, namun di beberapa peserta didik lain itu menjadi sesuatu yang sulit, dikarenakan misalnya dia memiliki kendala kesulitan memperoleh koneksi internet, ataukah tidak memiliki fasilitas pembelajaran yang mendukung. Nah, di sini peran penting dari seorang guru. Seorang guru harus mampu memahami perbedaan-perbedaan mendasar dari peserta didiknya. Tentunya hal ini sang guru harus bersifat atau mengambil sikap yang bijak. Misalnya memberi kebijakan bagi siswa yang memiliki kendala dalam menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian, hal lain yang perlu diketahui dari peserta didik bahwasanya peserta didik itu merupakan manusia yang memiliki periode perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda.
Jadi, bukan hanya pada perbedaan potensi kognitif, intelektual, afektif, maupun psikomotorik, tapi peserta didik itu memiliki perbedaan periodisasi perkembangan yang berbeda pula. Jadi, hal yang perlu ditekankan bahwa di sini seorang guru harus memiliki kepekaan dalam menghadapi atau melihat kemampuan-kemampuan para peserta didiknya. Nah, selain perbedaan periodisasi perkembangan dan pertumbuhan, tentu saja peserta didik ini juga memiliki imajinasi persepsi yang tentu juga berbeda. Oleh karena itu, di sini Ibu ingin menekankan bahwasanya sebagai calon guru, hal yang perlu dimiliki oleh adik-adik itu adalah kepekaan dalam melihat para peserta didik. Jadi harus memahami bahwasanya siswa-siswa itu adalah manusia-manusia yang unik. Jadi dia memiliki kepribadian yang berbeda, kompetensi yang berbeda. Oleh karena itu, adik-adik harus mampu melihat dan bersikap bijak terhadap perbedaan tersebut. Oke, kita sudah clear terkait dengan guru dan peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada bagian bahan ajar. Komponen selanjutnya dalam sebuah pembelajaran yaitu adalah bahan ajar. Di sini, bahan ajar adik-adik merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan, dan mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Apa tujuan itu? Yaitu mencapai yang namanya kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Jadi adik-adik, berkaitan dengan peran guru, bahan ajar ini, pada konteks bahan ajar ini, seorang guru itu memiliki peran merancang ataupun menyusun bahan ajar. Jadi adik-adik nanti kalau jadi guru itu punya peran merancang pembelajaran, dan dalam merancang pembelajaran ini tentu saja bahan ajar adalah salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Bahan ajar ini dapat juga diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang tentunya berdasarkan kurikulum. Nah, setelah bahan ajar ada juga yang namanya sumber belajar. Sumber belajar ini merupakan sesuatu daya yang dapat dimanfaatkan baik itu oleh guru maupun oleh siswa. Ditinjau dari tipe-tipenya atau asal-usul dari sumber belajar ini dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya sumber belajar yang dirancang, ada yang namanya sumber belajar yang sudah tersedia, jadi sisa dimanfaatkan. Untuk sumber belajar yang dirancang adik-adik merupakan sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nah, contohnya di sini ada buku pelajaran, ada modul, ada program audio, video pembelajaran seperti yang adik-adik lihat saat ini. Ini adalah sumber belajar yang memang sengaja dirancang. Nah, sumber belajar yang kedua yaitu yang sudah tersedia, jadi sisa dimanfaatkan. Sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran. Contohnya sawah. Jadi, sawah bisa dijadikan salah satu sumber belajar yang baik untuk mempelajari misalnya tentang proses penanaman padi, jadi bisa belajar di sawah. Itu adalah sumber belajar yang sudah tersedia, sisa dimanfaatkan. Selanjutnya itu adalah yang namanya media pembelajaran. Nah, media ini adik-adik diartikan sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Media pembelajaran itu dimanfaatkan guna membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar, membawa pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Terdapat 4 fungsi media pembelajaran.
yaitu yang pertama atensi, yang kedua afektif, ketiga kognitif, dan yang terakhir itu adalah kompensatoris. Oke adik-adik, itu adalah materi terkait dengan komponen-komponen dalam proses pembelajaran. Kali ini, Ibu ingin mengajak adik-adik untuk mencari informasi terkait dengan apa yang sudah Ibu jelaskan secara singkat tadi. Yang pertama, tugas adik-adik itu adalah menjelaskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, yakni bagaimana sih paradigma belajar di abad 21 ini. Kemudian yang ketiga, tadi kan sudah belajar terkait dengan bahan ajar dan sumber belajar. Sekarang Ibu ingin melihat apakah adik-adik sudah paham. Apakah perbedaan antara bahan ajar dan sumber belajar? Dan yang keempat soalnya yaitu terkait dengan media belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Itu adalah 4 soal untuk sesi ini. Ibu akan lampirkan soalnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang atau tidak sempat Ibu sampaikan pada sesi ini. Selanjutnya, Ibu ingin mengajak adik-adik untuk bisa menggali berbagai informasi terkait dengan materi yang kita pelajari pada sesi ini. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.